Yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa there is no statistic without variance. Tidak ada statistika apabila tidak ada keragaman di dunia ini. Nah, pada video ini Anda akan belajar tentang keragaman data. Tetap jaga fokus Anda dan simak sampai tuntas. Sekarang kita ingat kembali apa yang telah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa ukuran peringkasan data itu meliputi ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Pastikan Anda telah menonton video pembahasan mengenai ukuran pemusatan data. Ada beberapa ukuran penyebaran data. Pertama, kisaran atau range, kisaran antar kuartil atau interkuartil range, kemudian ragam dan simpangan baku. Pada video ini kita akan membahas kisaran dan ragam serta simpangan baku. Untuk interkuartil range akan dibahas pada video part 5. Selanjutnya kita bahas mengenai ragam dan simpangan baku. Ragam, bahasa Inggrisnya variance, adalah rataan jumlah kuadrat simpangan data terhadap rataannya. Untuk ragam populasi dinotasikan sigma kuadrat dan ragam sampel dinotasikan S kuadrat. Formula perhitungannya adalah sigma kuadrat sama dengan sigma xi min mu kuadrat. Nah, xi min mu kuadrat ini merupakan kuadrat simpangan data terhadap rataannya. Nah, kemudian ini dijumlahkan mulai dari i sama dengan 1 sampai n besar dibagi n besar, di mana n besar adalah banyaknya pengamatan yang ada di populasi. Kemudian, ragam sampel diformulasikan S kuadrat sama dengan sigma xi min x bar kuadrat. Yang ini merupakan simpangan data terhadap rataannya, kemudian dikuadratkan untuk data sampel. Nah, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai N, dibagi dengan N kecil min 1, ya, ini adalah N kecil. Perhatikan perbedaan antara ragam populasi dan ragam sampel. Untuk populasi, pembaginya adalah N besar. Sedangkan untuk sampel, pembaginya N dikurang 1 ya. Untuk N adalah banyaknya pengamatan pada sampel. Kemudian simpangan baku atau standard deviation adalah akar dari ragam. Simpangan baku populasi dinotasikan dengan sigma dan simpangan baku sampel dinotasikan dengan S. Nah, rumusnya sigma merupakan akar dari sigma kuadrat, sehingga di dalam akar ini isinya adalah formula dari sigma kuadrat. Begitu juga untuk yang S. Nah, terkait dengan ragam dan simpangan baku ini, ada catatan yang mesti kita perhatikan, bahwa seringkali kita tidak memiliki data populasi, sehingga sigma kuadrat ini menjadi tidak diketahui. Karena itu, pada prakteknya yang sering kita hitung adalah ragam atau simpangan baku sampel. Nah, kita lihat ilustrasi mengenai data belanja online. Kita akan menghitung berapa ragam dan simpangan bakunya. Perhatikan data yang ditampilkan pada dot plot berikut ini. Nah, pada video sebelumnya kita telah menghitung data frekuensi belanja online ini memiliki rata-rata 3,33. Nah, kita ambil misal untuk data yang ini yang nilainya 1 memiliki selisih terhadap rataannya sebesar 2,33. Dan untuk data yang ini misalnya selisih antara data yang bernilai 5 terhadap rataannya adalah 1,67. Nah, setiap pengamatan menyimpang dari rataannya. Anda bisa menghitung berapa simpangan-simpangan data-data yang lainnya ini.
simpangan tersebut bisa saja positif, tetapi bisa juga negatif. Karena itulah pada rumus ragam, simpangan ini dikuadratkan. Setelah dihitung dari data yang ada, kita peroleh sigma xi min x bar kuadratnya adalah 39,35. Dari mana ini? Kita tahu bahwa data yang kita miliki ini adalah 1, kemudian ini 2, 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Di sini 3, 4, 5, 6, 7, begitu. Nah, sedangkan rata-ratanya adalah 3,33. Maka yang dimaksud dengan xi min x bar kuadrat dijumlahkan adalah 1 dikurang 3,33 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikurang 3,33 dikuadratkan ditambah 2 dikurang 3,33 dikuadratkan, dan seterusnya. Setiap pengamatan ini dikurangi dengan 3,33 ya, yang ini, sampai seterusnya hingga 6 dikurang 3,33 kuadrat ditambah 7 dikurang 3,33 kuadrat. Nah, jika ini semuanya dihitung, hasilnya adalah 39,35. Nah, jika dibagi dengan 15 dikurang 1, ini adalah 14 ya. Nah, hasilnya adalah 2,810. Ini adalah ragam S kuadrat. Kemudian, simpangan baku adalah akar dari ragam, sehingga S itu adalah akar dari 2,810 sama dengan 1,676. Mudah kan? Ini beberapa catatan mengenai simpangan baku. Semakin berpencar data, maka simpangan baku semakin besar. Kita lihat ilustrasi dua gugus data ini. Katakanlah ini gugus data 1, yang ini data 2. Nah, data 1 nilainya adalah 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, dan seterusnya. Ini 7. Jika dihitung, kita peroleh ini adalah nilai simpangan baku. Ini adalah nilai ragamnya, S kuadrat. Untuk data 2, diperoleh simpangan baku 2,066 ya. Untuk data 1 tadi adalah 0,876. Dan varians atau ragam dari gugus data 2 adalah 4,267 ya. Jadi ini S kuadratnya. Nah, silakan Anda perhatikan antara data 1 dengan data 2 ini mana yang lebih berpencar? Ya, data 2 lebih berpencar. Artinya ini lebih beragam. Karena itu, keragamannya juga lebih besar dibandingkan dengan gugus data 1. Ini maksud dari catatan poin 1. Kemudian, yang kedua, nilai simpangan baku terkecil adalah 0. Diperoleh ketika pengamatannya seragam. Artinya, seluruh pengamatan bernilai sama. Kita ambil misalnya, seluruh pengamatannya adalah 5, 5, 5, 5, dan seterusnya. Nah, untuk gugus data yang seragam ini, maka simpangan baku maupun ragamnya adalah 0. Catatan yang ketiga, nilai simpangan baku sangat terpengaruh oleh pencilan. Karena pencilan bisa membuat pengamatan lain jauh dari rataannya. Misalnya ini, kita ambil dari gugus data 2 yang datanya seperti ini, kemudian kita misalkan data yang terakhir ini menjadi 20. Tentu saja pengamatan ini sangat jauh dari kumpulan data-data lainnya. Karena itu kita anggap ini sebagai
pencilan. Nah, perhatikan ragamnya dan simpangan bakunya. Jauh lebih besar daripada ini kan? Nah, ini artinya tadi bahwa nilai simpangan baku sangat terpengaruh oleh adanya pencilan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai ukuran keragaman data. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bersambung pada bagian kelima.